Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mohon jangan ke-trigger dulu sama judulnya ya. Jadi gue bikin judul emang sengaja buat menarik ya. Tapi di sini tujuan gue bukan untuk ngedownin atau mengunderestimate atau menurunkan semangat kalian yang mendaftar CPNS atau ya mendaftar di lingkungan-lingkungan birokrasi teman-teman. Sini gue jelasin. Mungkin akan ada sebagian teman-teman atau yang baca judulnya ini akan sedikit sentimental teman-teman. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan. Apa sih emangnya kalau gue introvert? Atau misalnya, siapa sih lo emang ngatur-ngatur hidup gue gitu? Atau misalnya, emang introvert nggak bisa jadi PNS? Atau emang introvert nggak punya kemampuan untuk jadi PNS? Bukan itu teman-teman maksudnya. Jadi yang akan gue maksud di video ini adalah gue gak ada tujuan lain selain gue pengen ngasih lu point of view gitu biar lu nggak terlalu salah gitu. Bagi lu yang misalnya pengen mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai CPNS atau lu yang sedang ragu nih masih di pekerjaan yang sekarang atau jadi PNS gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa gue buat video ini. Karena pertama mungkin gue asosiasikan, gue persepsikan diri gue adalah sebagai introvert gitu. Jadi introvert ini kalau menurut psikiatris asal Swiss yaitu Carl Jung, dia bilang kalau misalnya introvert ini itu lebih fokus ke arah-arah internal, kayak misalnya fokus ke perasaan, terus internalisasi diri, refleksi diri gitu, dan suka aktivitas-aktivitas yang tenang gitu, kayak misalnya membaca, terus memahami sesuatu, menganalisa, menganalitik. Nah, hal-hal ini itu sangat berkaitan erat dengan komunikasi teman-teman. Jadi kalau misalnya gue mengasosiasikan diri gue sebagai introvert, gue sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang sibuk dengan gue sendiri gitu, nggak ada interaksi dengan orang lain gitu. Kenapa di video ini gue pengen bantu lu semua yang rasa diri lu tuh introvert kayak gitu teman-teman. Kalau misal lu punya pekerjaan yang jauh dari kebiasaan lu, yang jauh dari orientasi kepribadian lu, yang jauh dari hal-hal yang lu senengin, lu akan tersiksa banget men. Kalau misalnya lu kerja nih dari normalnya ya orang kerja 7 sampai 8 jam lah ya. Entah itu 5 hari atau 6 hari seminggu. Kalau misalnya lu nggak suka dengan pekerjaan lu ngerasa berat dengan pekerjaan lu akan tersiksa banget. Lu dapet gaji gitu. Emang setiap kerjaan emang ada tantangannya ya, baik swasta, birokrasi, freelance itu emang ada tantangannya. Tapi hal itu tuh masih bisa kita efisiensi teman-teman. Lu masuk ke lingkungan yang mewajibkan lu tuh harus ngomong gitu. Ngomongnya harus baik, harus terkesan lu memuji gitu ya. Nanti mungkin ntar gue jelasin di durasi berikutnya. Nah kalau misalnya lu dapet yang sulit banget seperti itu, lu akan teriksa gitu. Ya emang gitu, emang misalnya lu mau mau berubah gitu, mau berkembang, punya growth mindset untuk berubah menjadi lebih baik, improve komunikasi lu, menyesuaikan adaptasi dengan lingkungan. Tapi itu apa nggak sulit banget gitu. Gue bukannya ingin merendahkan lo atau membuat lo ragu untuk daftar di CPNS atau lingkungan birokrasi lainnya. Tapi ini faktanya gitu. Gue ngerasain ada sesuatu yang emang berat gitu karena gue ngejalanin bukan sesuai dengan yang jadi orientasi kepribadian gue gitu, introvert sini. Walaupun nanti pasti banyak banget orang-orang atau kata-kata yang bilang tuh kayak, ah lu manja banget, lembek gitu. Nah tujuannya nggak ke situ ya, tujuannya ke kenyamanan gitu. Karena basic gue psikologi, gue lebih mengutamakan kenyamanan lu. Walaupun misalnya kita lihat dengan kesejahteraan gitu. Nah, kenikmatan kerja ini kan kalau menurut gue ya kenikmatan kerja itu ada beberapa. Yang pertama lingkungan kerja enak, teman yang suportif, atasan yang pengertian, terus juga lingkungan-lingkungan yang mengerti akan keadaan lu, nggak ada omongan toksik dan lain-lain gitu. Terus yang kedua adalah lu mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan, bahkan lu mampu mengerjakan itu lebih dari apa yang diekspektasikan ke lu. Yang ketiga adalah lu nggak akan diganggu di luar waktu kerja lu. Itulah kenikmatan kerja yang gue rasain. Nah, misalnya emang pilihannya lu antara kerja atau ikut passion. Kita nggak bicara passion, tapi kita berbicara jangka panjang gitu. Misal lu mau kerjaan lu enak baik-baik aja dalam keadaan sehat tanpa stres yang berlebihan, iya saran gua lu milih pekerjaan yang emang sesuai dengan kepribadian lu gitu. Nah, kenapa di sini gue bilang pekerjaan di lingkungan birokrasi ini nggak cocok bagi lingkungan introvert? Ada beberapa hal di sini. Nah, yang pertama, di lingkungan birokrasi yang gua rasain ya sejauh ini, semua kebutuhan itu berjenjang, teman-teman. Jadi kalau misal lu butuh menyelesaikan suatu pekerjaan,
Kayak misalnya lu butuh tanda tangan di dokumen lu, surat pengajuan lu, atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penyelesaian tugas lu. Itu berjenjang. Misal butuh tanda tangan, lu nggak bisa butuh tanda tangan dari atasan lu doang gitu. Lu nggak bisa kayak misalnya tanda tangan atasan lu, terus atasan lu nyampe ke atasan lagi, nggak bisa. Lu harus buat itu sendiri gitu. Lu minta ke atasan lu, ntar atasan balik lagi, terus dapat tanda tangan dari atasan lu, dari dokumen yang sama, lu minta ke atasan yang lebih tinggi lagi, itu semua lu lakuin sendiri gitu. Kecuali lu udah akrab banget sama seseorang dan seorang itu dipercaya sama atasan yang mau lu tuju dan lebih tinggi daripada atasan langsung lu gitu. Ini akan ngebuat lu lebih simple untuk mendapatkan tantangan itu. Tapi semuanya tuh berjenjang gitu. Dan hierarkinya itu kuat banget. Misalnya yang gue rasain perbandingan antara swasta dan di lingkungan birokrasi. Kalau di swasta itu memang ada beberapa perusahaan yang berjenjang gitu. Hierarkinya juga cukup kuat karena egosentris dari si pemimpinnya. Tapi kalau misalnya di PNS atau di lingkungan birokrasi yang gue rasain, semua itu ditentukan dengan golongan, jabatan, dan itu menimbulkan suatu efek yang mungkin buat kita nih para introvert itu kurang nyaman ya karena harus berkomunikasi dengan mereka. Dan hal yang mungkin menjadi rahasia umum adalah ini nggak di birokrasi aja sih, sebenarnya di swasta juga dan di secara umum juga lu harus baik-baik aja, tapi mungkin ada extra miles yang harus lu lakuin ketika ada di birokrasi gitu. Karena orang-orang di birokrasi ini biasanya berkarir dari bawah dan dalam waktu yang cukup lama untuk menduduki suatu posisi tertentu teman-teman. Jadi dia mempunyai suatu pride yang harus kita jaga juga dan harus kita tahu juga. Kita ngomongnya benar-benar harus sopan banget, harus menjunjung banget, sedikit ada pujian-pujian. Kalau misalnya mungkin lu lihat di Instagram tuh ada tuh gimana komunikasi karyawan dan karyawan yang berpengalaman. Nah, terus ada tugas-tugas yang perlu lakuin langsung atau lu omongin langsung, diskusi langsung ke atasan lu gitu. Dan kadang ada trik-trik sendiri biar tugas lu ini di-approve sesuai dengan apa yang lu kerjakan atau yang lu mau gitu. Jadi agak butuh skill khusus untuk berkomunikasi dengan atasan. Kecuali kalau misalnya lu dari yang sebelumnya swasta, lu bisa biasa basa-basi sama atasan lu yang sebelumnya, bisa berargumentasi secara baik, menurut gue sih itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya buat para introvert yang biasanya cuma di belakang komputer aja ngetik email, lebih bermain dengan kata-kata di output tulisan, itu mungkin akan sedikit challenging gitu buat teman-teman yang introvert. Nah, berikutnya adalah yang gue rasain, ada beberapa tugas yang sering kali penyampaian itu lewat presentasi, sosialisasi itu kan juga butuh skill ya. Pertama lu koordinasi dengan orang-orang yang akan menjadi target sosialisasi lu. Habis itu lu persiapan kata-kata yang akan lu sampaikan ke mereka. Target audiens ini juga rentangnya bervariasi, ada yang muda, ada yang tua, terus ada yang jabatan masih baru atau yang udah tinggi gitu kan, butuh trik-trik khusus untuk berkomunikasi dengan itu. Kalau mungkin kita introvert, apalagi overthinking, itu akan jadi kendala atau tantangan tersendiri tuh kita mikirin target audiensnya gimana, cara penyampaiannya gimana, yang baik mana, itu akan jadi hal yang cukup menantang. Berikutnya adalah banyak banget kegiatan-kegiatan yang perlu kehadiran fisik teman-teman. Kayak misalnya rapat gitu. Yang gua rasakan adalah orang-orang masih senang dengan rapat yang konvensional, masih yang tradisional. Datang, ketemu, obrolin bareng gitu. Nah, buat kita yang introvert itu kan ada rasa-rasa nggak nyaman ya. Pertama kita harus mikir omongan yang akan kita keluarkan yang akan diterima atau enggak, terus akan salah apa enggak, baik apa enggak, konyol apa enggak. Banyak-banyak banget pikirannya kita pikirin sebelum kata-kata itu terlontar. Itu mungkin juga jadi hal yang patut dipertimbangkan oleh teman-teman. Iya, balik lagi ya, kecuali teman-teman punya growth mindset yang mau improve itu semua teman-teman. Nah, berikutnya adalah banyak banget waktu yang dituntut secara informal atau secara nggak langsung, secara implisit untuk bersosialisasi teman-teman. Jadi apalagi teman-teman misalnya anak baru ya, nanti akan ada tuntutan-tuntutan untuk bersosialisasi. Anak baru harus ngumpul dong gitu. Ya untuk sekedar basa-basi. Tapi kan masalahnya buat kita yang introvert basa-basi itu susah banget ya. Kayak misalnya kita baru bisa keluar apa adanya kalau misalnya kita ketemu orang yang cocok sefrekuensi. Tapi kalau enggak, itu kan akan drain energi kita banget, menguras emosional kita banget gitu, menguras energi untuk melakukan aktivitas setelah itu gitu. Itu juga yang perlu dipertimbangkan. Kecuali teman
komitmen dengan adaptasi yang akan teman-teman lakukan saat bergabung atau diterima sebagai orang yang akan bekerja di lingkungan birokrasi. Terus juga, tipe pekerjaannya itu adalah collaboration mindset. Jadi semuanya dilakukan secara kolaborasi. Nggak bisa, pekerjaan ini seperti pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan dengan keputusan sendiri. Kayak misalnya, profesional-profesional lain lah, psikolog dan lain-lain, punya ilmu dan memutuskan dengan ilmunya itu secara sepihak. Nah, tapi kalau misalnya di lingkungan birokrasi, itu benar-benar harus dengan sepengetahuan tim dan juga yang paling penting adalah sepengetahuan atasan gitu. Jadi semua tindak tanduk kita, aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang akan kita laksanakan, itu dengan persetujuan atasan atau pimpinan. Itu sangat penting sekali. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya pengalaman sekitar lingkungan birokrasi atau teman-teman introvert yang terjun di lingkungan yang butuh komunikasi banyak, teman-teman boleh kasih komentar di kolom komentar, kita diskusi di sana. Mungkin dari gue cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.